Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Safitri dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan topik matematika tentang transformasi dan peluang. Saya Nia Adelia Putri. Saya Arman Kurniawan. Saya Abian Wafiuddin Abkor. Saya Asyif Habib. Perkenalkan, nama saya Afrinur Arifin. Transformasi namanya tidak begitu asing. Sebelumnya, apa itu transformasi? Transformasi adalah proses mengubah suatu bentuk atau grafik menjadi posisi lain tanpa mengubah sifat dasarnya. Jadi, objeknya tetap sama, tetapi letaknya bergeser atau tampilannya berupa teratur. Transisi pada fungsi linear adalah perpindahan grafik secara utuh ke arah tertentu, misalnya digeser ke kanan, kiri, atas, atau bawah tanpa mengubah kemiringan garis grafik. Tetapi grafik lurus yang sama, hanya posisinya yang pindah sesuai besar dan arah geseran. Lalu materi berikutnya adalah peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah cara formal buat menilai beberapa mungkin suatu kejadian yang terjadi, biar manusia tidak cuma menebak pakai saja. Intinya kita membandingkan jumlah kejadian yang mungkin terjadi dengan keseluruhan kemungkinan yang ada, lalu memfasirkan nilai sebagai ukuran seberapa wajar sesuatu muncul. Pendekatan peluang dipakai untuk membaca pola, mengukur ketidakpastian, dan bikin keputusan yang lebih masuk akal daripada sekedar berharap semesta lagi baik hati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi fungsi linear dan kaidah pencacahan. Oke, langsung saja ke pembahasan dan contoh soalnya. Transformasi terhadap fungsi linear. Oke, sebelumnya, apa itu transformasi secara umum? Transformasi secara umum adalah operasi yang mengubah posisi, orientasi, atau ukuran suatu objek, fungsi, atau data geometris menjadi bentuk baru yang disebut bayangan. Dengan contoh soal berikut ini, diketahui bentuk persamaan umum 4x min y min 2 sama dengan 0 didilatasi sejajar sumbu x dengan faktor skala 2. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu y dan dilanjutkan translasi oleh 1,0. Tentukan fx setelah ditransformasi. Di sini diketahuinya adalah fx sama dengan 4x min 2 dan k sama dengan 2. Dengan rumus yang bisa kita gunakan adalah y sama dengan fx per k. Oke, di sini kita langsung selesaikan saja. Di sini kita langsung ubah bentuk persamaan umum menjadi fungsi linear terlebih dahulu, yaitu y sama dengan 4x min 2 didilatasi sejajar sumbu x dengan faktor skala 2. Sedangkan y aksen sama dengan f atau x per 2. Kenapa bisa dikatakan x per 2? Karena di sini kita sejajar sumbu x, berarti harus dibagi. Kita masukkan angkanya, yaitu 4 x per 2 min 2. Hasilnya adalah 2x min 2. Selanjutnya, kita refleksikan terhadap sumbu y. Di sini, diketahui bahwa yx sama dengan 2x min 2. Dengan rumus yang bisa kita gunakan adalah y sama dengan f dalam kurung min x. Lalu masukkan ke dalam penyelesaian. Di sini kita tulis dulu y aksen, yaitu 2x min 2 direfleksikan terhadap sumbu y. Berarti double aksennya adalah f dalam kurung min x. Kita tinggal masukkan angkanya, yaitu 2 dalam kurung min x min 2, sehingga hasilnya min 2x min 2. Setelah direfleksikan terhadap sumbu y, selanjutnya ditranslasi oleh y double aksen.
Dan yang diketahui di sini adalah YX sama dengan min 2X, min 2, dan T atau translasinya adalah 1 dan 0. Sehingga penyelesaian adalah Y double aksen adalah min 2X min 2 di translasi 1 dan 0. Sehingga Y double aksennya adalah min 2 dalam kurung X min 1 min 2. Translasi horizontal itu yang berubah X-nya. Jadi di sini X min 1 kita hitung min 2X plus 2 min 2. Jadi jawabannya adalah min 2X. Seperti itu. Hai, saya Abian. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian rotasi. Rotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut rotasi 180 derajat atau min 180 derajat. Oke, sebelumnya apa itu rotasi? Rotasi dalam matematika adalah jenis transformasi geometri yang memutar suatu objek di sekitar titik tetap yang disebut pusat rotasi sejauh sudut tertentu. Di sini terdapat contoh soal. Diketahui titik A 5 min 3 diputar sebesar 180 derajat terhadap pusat 0,0. Tentukan bayangan titik A setelah rotasi tersebut. Pertama, yang diketahuinya adalah titik A. Sama dengan 5, min 3. Dengan formulasinya adalah X, Y dirotasi menjadi min X, min Y. Dan Y sama dengan Fx akan dirotasi menjadi Y sama dengan min F, min X, dengan rumus secara umum adalah Y sama dengan min F min X. Mari kita selesaikan. Pertama adalah kita cek dulu aturannya. Rotasi 180 derajat itu simpel banget. Semua titik XY bakal berubah jadi min X, min Y sesuai dengan gambar grafik di samping. Tidak ada drama, cuma dibalik semua tandanya.
Sekarang kita ambil titik awal A 5, min 3. Ya sudah, tinggal ikuti aturan tadi. X yang tadinya 5 menjadi X aksen sama dengan min 5, dan Y yang tadinya min 3 menjadi Y aksen sama dengan 3. Jadi hasil akhirnya kelas A 5, min 3 berubah menjadi A aksen min 5,3. Sudah selesai. Tidak ada turunan aneh, tidak ada substitusi nyeleneh seperti itu. Lanjut ke kaidah pencacahan atau peluang. Kaidah pencacahan adalah aturan matematika yang digunakan untuk menghitung banyaknya susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya, dan merupakan dasar dari perhitungan peluang. Di sini ada contoh soal. Kita baca terlebih dahulu soal cerita berikut ini. Amba punya 3 baju warna biru, hijau, kuning. Dia juga punya 2 celana warna hitam dan coklat. Tentukan pasangan baju dan celana yang bisa dipakai Amba. Ayo kita cek dan selesaikan. Penyelesaian masalah ini kita bisa menggunakan 4 cara. Yang pertama, bisa menggunakan syarat tampil, lalu diagram, pasangan beruntun, dan aturan tempat tersedia. Oke, kita selesaikan dengan cara tabel saja. Kita taruh untuk baju secara mendatar pada tabel dan celana secara menurun. Pasangkan antara celana dengan baju. Di sini, kita tulis baju hijau, biru dan kuning, lalu celana hitam dan coklat. Sekarang, kita pasangkan sesuai dengan kolomnya. Jika keduanya bertemu satu sama lain antara salah satu warna dengan warna lainnya, maka itu akan dihitung satu pasangan. Maka, di sini kita mendapatkan pasangan hijau dan hitam, hijau dan coklat, biru dan hitam, biru dan coklat, kuning dan hitam, serta kuning dan coklat. Di sini terlihat ternyata ada 6 pasang baju celana yang bisa dikombinasikan atau dipakai oleh Amba. Maka, ini dapat ditulis sebagai biru hitam, biru coklat, hijau hitam, hijau coklat, kuning hitam, dan kuning coklat. Jadi, terdapat 6 pasangan baju dan celana yang bisa dikenakan oleh Amba. Seperti itu. Hai, saya Asif Habib. Di sini saya akan membahas tentang kaidah pencacahan. Oke, di sini menentukan banyak susunan dari kejadian dengan permutasi unsur yang berbeda. Sebelumnya, apa itu permutasi? Permutasi adalah banyak cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan urutan. Dengan contoh soal sebagai berikut ini. Dari 10 calon anggota PBB akan dipilih 3 negara untuk dijadikan Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan Mahkamah Internasional. Berapa banyak susunan negara yang mungkin terjadi? Di sini masih disebutkan negaranya siapa saja. Dipilih 3 yaitu sebagai apa saja. Maka dari sini kita bisa mengetahui dahulu yaitu N-nya adalah 10 negara dan K-nya adalah 3. Maka permutasinya adalah 10 dan 3. Dapat dirumuskan di dalam permutasi NPK sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang K faktorial. Maka 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi dengan 3 faktorial, maka kita jabarkan. 10 faktorial adalah 10 kali 9 kali 8 kali dengan 7 faktorial. Sehingga bisa kita kalikan dengan mudah untuk disederhanakan. Maka 7 faktorial bisa dicoret dengan 7 faktorial, maka tinggal dikalikan saja yang di atas. 10 kali 9 adalah 90, lalu 90 dikali 8 adalah berapa? Yap, betul, 720. Maka ada 720 susunan. Nah, jadi tadi adalah cara menentukan banyaknya susunan yang mungkin terjadi. Maka didapatkan angka 720 susunan. Seperti itu, teman-teman. Itulah topik matematika kami pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.